Kafeku kedatangan Raja Vampir dari dunia lain. Layar gua. Kami bertemu di dunia Ratu. Dasar orang gila, aku harus telepon polisi sekarang. Cahaya apa ini? Pusing. Bekas gigitan vampir di leherku. Ternyata jadi portal yang bawa aku ke dunia lain. Wah, dapat mangsa besar nih. Kalian siapa? Kenapa pakai topeng segala? Cepat, bawa dia ke markas. Tangkapan kita kali ini pasti bikin pangeran bangga. Wah, kerja bagus. Kita udah lama gak makan daging manusia. Kalian mau manusia ya? Mau apa kalian? Kakakku memanggil. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai kabur. Sambil nunggu pangeran balik, mending kamu menghibur kami. Kita icip aja darah jarinya, biarin darah lehernya buat pangeran. Gawat, nyawaku beneran gak aman di sini. Aku harus kabur. Tapi gimana? Ini kan bawang putih dari kafe. Kalau di film-film, ini ampuh buat lawan mereka. Coba aja ah. Kalau mau icip jariku, mending lepas dulu ikatanku. Biar kalian gak susah nyicipnya. Bener juga. Tumpen ada manusia cerdas tapi pasrah. Coba ini, dan rasa bawang. Apa ini? Racun! Racun! Kamu, orang gila yang gigit leherku. Sudah kuduga, rencana itu berhasil. Selamat datang di kerajaanku permaisuriku. Permaisuri apaan? Aku mau pulang. Ayo, aku antar ke rumahmu. Rumahku bukan di sini. Aku mau pulang. Aku nggak minta jadi ratu. Tanpa diminta pun, kamu adalah seorang ratu. Dari buku ramalan kuno, aku tahu bahwa setiap vampir yang mati akan bereinkarnasi di dunia manusia. Makanya, ketika istriku mati secara misterius, aku langsung cari cara ke dunia manusia. Makanya, aku jemput kamu di dunia manusia, istriku. Itu bukan aku. Aku Clara, pelayan kafe biasa. Kembalikan aku ke dunia manusia. Nggak akan kulepaskan lagi. Dengan pil ajaib ini, aroma manusiamu akan tersamar. Kenapa aku nggak boleh beraroma kayak manusia? Karena malam ini akan kukenal kamu ke seluruh rakyat sebagai seorang ratu. Kakak, di mana permaisuri baru itu? Dia bukannya manusia. Ratu vampir ini aslinya manusia dan dia ketahuan berdarah. Kamu ngapain mencariku? Sudah aku duga. Ternyata kamu manusia. Dan sekali kamu masuk kerajaan vampir sendiri. Aku ratumu. Jangan kurang ajar. Kamu yang jangan kurang ajar. Aku bisa santap kamu saat ini juga. Ikut aku. Dan itu tadi adalah terawanganku soal masa depan. Aku punya kekuatan itu karena aku raja vampir. Adik kurang ajar. Beraninya dia menyentuh ratu. Lepas! Gimana sopan santunmu? Jadi kakaknya punya daging segar untuk diri sendiri. Egois sekali. Dia itu bukan daging segar. Dia itu ratumu. Aku nggak akan pernah anggap manusia itu sebagai kakek ipar. Dia itu santapan kita. Jangan becik. Pangeran Kemal, kau pergi dari istana. Sekarang kamu mesti adikmu sendiri. Oke. Tapi ini belum selesai. Gawat. Kalau perang saudara terjadi, aku berlindung sama siapa? Kalian tahu, ratu kita ternyata manusia. Gak mungkin. Bangsa manusia udah punah. Terakhir kali kita nangkap manusia, lalu dia kabur. Dan dia tidak seperti bangsawan. Cium sendiri aromanya. Astaga, ini darah murni. Darah suci. Aromanya kuat sekali. Jelas, ini adalah darah bangsawan. Kalian percaya kan? Rasanya juga manis banget. Dan raja kalian menyembunyikan dia di istana. Egois. Rakyatnya nggak ada yang minum darah manusia. Tapi dia nikmati sendirian. Aku mau minta bagian. Kita sebagai vampir bangsawan masih berhak cicipin makanan raja. Kita harus lumpuhin raja dulu. Baru kita rebut manusia itu.
Niatnya kabur dari istana, malah nyasar ke tempat nongkrong para vampir. Mereka mau orang raja. Kalau raja kalah sebelum aku kabur, nyawaku lebih terancam dong. Bentar. Aroma manis. Ratu ada di sini. Ada dia. Kejar. Yang mulia, pangeran dan vampir lain menyerang. Akhirnya, kamu sadar juga kalau nggak ada siapapun selain aku kan? Jangan bucin dulu, yang terancam. Aku tahu, dan aku nggak bakal lari. Karena aku harus melindungi kamu. Aku hadapi dulu mereka. Mati kamu Raja. Di masa depan, aku mati di tangan adikku sendiri. Mati kamu Raja. Tapi itu nggak akan terjadi. Karena aku udah tahu rencana mereka. Yang mulia, pangeran dan vampir lain menyerang. Tenang Ratuku, aku nggak bakal kalah. Kekuatan mereka nggak ada apa-apanya dibanding aku. Raja, kamu bakal mati. Gawat, kalau dia kalah, siapa yang lindungin aku nanti? Saatnya menunjukkan kekuatan terbesarku. Cek, kekuatan kalian mulai berbaca. Sialan. Tanganku patah. Aku tahu, kalian nggak bakal mati. Seranganku masih kecil dibandingkan kekuatan asliku. Jadi yang mulia mau menyembuhkan kekuatan yang mulia ini. Cuma demi manusia itu. Menjijikan. Yang mulia, kami nggak bisa punya ratu dari manusia. Jangan egois. Pikirkan lagi pendapat rakyat. Aku nggak butuh komentar kalian. Gawat, kalau kakakku sudah marah, dia sanggup membunuh seluruh rakyatnya. Ini peringatan terakhir. Jangan ganggu Ratu Clara, atau kalian benar-benar mati. Dia kan raja vampir. Kekuatannya lebih besar dari perkiraan kita. Kita perlu siasat lain. Dan kita harus pisahkan mereka dulu. Masing-masing kalian punya kekuatan kan? Aku bisa meniru suara apapun. Gak cuma suara burung atau hewan, tapi aku juga bisa meniru suara kalian. Bagus. Kita jebak mereka dengan suara palsu. Dengan begitu, Raja dan Ratu akan berpisah sementara. Dan kamu gunakan ilmu penyemaran. Ratuku, tolong aku! Raja kenapa teriak-teriak manggil aku? Dengan kekuatanku, kamu gak akan bisa lihat apapun. Kok tiba-tiba gelap? Kenapa aku buta? Kamu kena kutukan karena kamu manusia. Kita harus kabur kalau mau bisa lihat lagi. Baik, Sakti. Aku percaya padamu. Penyamaran sempurna. Kok belum tidur? Sini yuk. Aku hampir dibunuh vampir yang nyamar jadi istriku. Beraninya kamu lancang sama Raja. Tega kami melempar rakyatmu demi istri manusia itu. Gimana kalian bawa istriku? Atau aku terawang aja masa depan kalian. Seger banget darah manusia satu ini. Jangan disat terlalu banyak. Kita tunggu si Banyu. Dia pasti sudah mengakui si Raja Sakti. Jadi itu rencana kalian. Kalau yang mulia tidak egois, kita bisa nikmati darah manusia itu sama-sama. Tapi Siapapun yang tidak menghargai Ratu harus mati. jangan. Ini yang akan kalian dapatkan jika melukai Ratu. Lepaskan dia. Sialan. Kenapa dia selamat? Karena kalian yang gak akan selamat. Raja. Kok dia bisa selamat? Kalian meremehkanku. Penyamaran teman kalian terlalu tertera. Dasar pengkhianat. Jangan, kekuatan raja semakin bertambah. Oh, juara. Kau sudah tahu resikonya membuatku marah, tapi masih mengganggu Ratuku. Ada kerusak. Baru aja setelah ini seluruh tubuhmu akan hancur.
Maaf Ratu, tapi aku harus tetap hidup. Satu pengkhianat telah mati. Selanjutnya, jangan sentuh istriku, sialan! Istriku! Ratu, sadarlah Ratu. Kali ini bukan aku yang menyakiti manusia ini. Dia mati di tanganmu sendiri. Istriku dijadikan tameng sama musuh saat mereka mau kubunuh. Istriku! Karena itu, aku gunakan kekuatan terpendamku untuk balas dendam. Raja sialan. Ternyata hidup sama Raja Vampir tuh gak menjamin aku selamat. Tidak, Ratu. Jangan mati. Kau pasti selamat. Maaf, kamu harus jadi vampir juga. Aku gagal membuat ratuku berubah menjadi vampir karena jantungnya terlanjur hancur. Dengan terpaksa, aku mengawetkan mayat istriku. Selama berbulan-bulan pula, aku kesana kemari mencari dokter yang bisa menyembuhkan istriku. Sampai akhirnya, aku bertemu sahabatku. Ada apa? Sampai kau nekat menampakkan diri di dunia manusia. Rendra, kamu keturunan penyihir kan? Kamu menjadi dokter di dunia manusia. Begitulah. Sembuhkan ratuku, akan kuberi apapun. Tidak. Buat apa aku membantu raja egois yang menumbalkan rakyat untuk manusia biasa? Perilakumu sudah terdengar sampai negeri para penyihir. Tolonglah Rendra, hanya kamulah sahabatku satu-satunya yang bisa menolong dia. Baiklah, demi persahabatan kita, bawa aku ke istrimu. Ini parah. Dia bahkan sudah bukan manusia, tapi juga bukan vampir. Sulit untuk membuat dia selamat. Pasti ada cara. Kamu kan penyihir dan dokter hebat. Ada satu cara, tapi resikonya besar. Apa saja? Yang penting Clara hidup. Aku harus membunuhnya terlebih dahulu, lalu menghidupkannya kembali. Tapi, dia harus kehilangan semua ingatan tentangmu dan dunia vampir. Lakukanlah, asalkan dia hidup bahagia. Tapi tolong, jaga dia setelahnya. Aku nggak bisa mempercayakan manusia lain untuk merawat dia. Baiklah, aku akan coba jaga amanah ini. Selamat tinggal istriku. Jadilah manusia baru yang lebih kuat. Akhirnya, ratuku kembali hidup sebagai manusia dan bahagia bersama penjaga barunya. Selamat tinggal ratuku. Maaf, selama ini aku tidak bisa menjagamu dengan benar. Sayang, gimana kalau kita kasih nama anak kita Sakti aja? Kamu suka nama itu? Boleh.